Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, sahabat Langkah Kisah, mari dukung channel Langkah Kisah dengan menekan tombol subscribe. Ini akan membantu setiap kisah yang penuh dengan pelajaran hidup sampai ke hati kita semua. Pernahkah kita berpikir tentang apa yang terjadi jika seorang tokoh terkenal membuat orang marah? Dalam malam itu, langit di Jakarta tampak tenang. Awan kelabu berat menggantung, seolah menunjukkan kemarahan rakyat. Di kawasan elit, rumah megah milik Sahroni, anggota DPR yang baru-baru ini menjadi perhatian publik, tampaknya dijaga oleh beberapa satpam. Meskipun demikian, keadaan di luar pagar menjadi tidak terkendali. Ratusan jam berteriak, beberapa dengan spanduk, yang lain hanya membawa emosi yang luar biasa. Pernyataan Sahroni yang kontroversial dianggap meremehkan desakan publik untuk pembubaran DPR. Kata-katanya memicu amarah yang tak terbendung. Malam itu, kemarahan yang selama ini dipendam meledak. Sorakan dari massa semakin kuat. Batu terbang, kaca jendela pecah. Ketika gerombolan mulai merangsek masuk, satpam tidak dapat bertahan, suara pintu yang terbuka, lemari yang dipecahkan, dan teriakan panik digabungkan dengan suara barang berharga yang dirampas. Mereka yang kalap selalu memiliki akses ke barang elektronik, perhiasan, dan furnitur mewah. Rumah mewah itu segera berubah menjadi chaos. Namun, seorang pria parubaya bernama Randy tampak berbeda di balik keramaian penjarahan itu. Ia tidak ikut membawa perhiasan, televisi, atau teriak. Dia langsung masuk ke ruang kerja Sahroni. Sebuah ruang yang luas dengan rak buku yang tinggi dan meja kayu yang besar. Kertas berantakan, laci terbuka. Mata Randy tertuju pada sebuah laci kecil yang setengah terbuka saat sebagian orang menyeret barang elektronik besar. Rasa penasarannya luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Ia menemukan sebuah benda kecil berwarna hitam di dalam tangannya. Sebuah flash disk sederhana yang tampaknya tidak memiliki nilai. Randy terdiam sejenak. Apa artinya barang sekecil ini di tengah barang mewah lainnya? Namun, nalurinya mengatakan hal lain. Ia segera memasukkan flash disk ke dalam saku jaketnya, tanpa diketahui oleh orang lain. Malam itu, ia pulang dengan membawa sebuah rahasia yang belum ia ketahui seberapa besar pengaruh yang akan dimilikinya. Massa bergemuruh. Rumah Sahroni gagal. Barang-barang mewah hilang. Namun, tidak ada yang memperhatikan satu hal, sebuah flash disk kecil yang sekarang tersembunyi di saku Randy. Benda yang pada akhirnya akan mengubah pendapat publik dan mengungkap identitas orang lain yang saat ini menjadi perhatian publik. Terima kasih. Suasana di sekitar rumah Sahroni pagi setelah insiden itu tetap diam. Pecahan kaca menutupi jalan. Sisa-sisa kayu yang patah dan coretan dinding penuh dengan kemarahan. Polisi berjaga di lokasi, tetapi mereka selalu datang terlambat. Orang-orang di sekitar masih berbicara tentang kejadian mengerikan yang terjadi semalam. Saat itu, Randy duduk di kursi reot rumahnya yang sederhana. Ia membuang pandangan ke arah secangkir kopi yang mulai dingin. Dia masih berkonsentrasi pada cahaya terang, teriakan, dan kekacauan rumah. Sahroni. Namun, lebih dari itu, benda kecil yang ia simpan di dalam laci meja sekarang membuatnya merasa tertekan. Sebuah disk flash. Penasarannya tidak berhenti. Ia berulang kali melirik ke laci, seolah-olah benda itu memanggilnya. Pada akhirnya, ia tidak dapat menahan diri. Ia memperhatikan flash disk itu saat mengambilnya. Hanya sebuah benda hitam kecil yang biasa saja, tanpa label atau tanda khusus. Namun, mengapa perasaan Randy sepertinya berpendapat bahwa ini itu bukan sesuatu yang biasa? Dia memasukkan flash disk ke laptop tuanya dengan tangan gemetar. Suara khas yang dihasilkan oleh perangkat yang mendeteksi penyimpanan eksternal terdengar saat layar dinyalakan. Setiap folder muncul. Sebagian besar terdiri dari laporan, catatan, nama acak, dan arsip foto. Karena dia pikir laptop itu hanya kumpulan file yang tidak penting, Randy hampir menutupnya, tetapi matanya tiba-tiba tertarik pada satu folder. Namanya unik dan menonjol. Ijazah Mulyono, tahun 1987. Randy sangat terkejut. Dia akrab dengan nama itu. Ia pernah melihat Mulyono di televisi, seorang pejabat publik yang belakangan ini menjadi subjek perdebatan karena ketidakvalidan ijazahnya. Penasaran dan takut, Randy menelan ludah. Apakah ini benar? Mengapa dokumen penting seperti itu dapat tersimpan di flash rumah Sahroni? Apa hubungannya dengan Mulyono, Sahroni? Suasana semakin tegang karena pertanyaan-pertanyaan yang berdesak di kepalanya.
Diragukan lagi, ia klik file tersebut. Sebuah dokumen muncul perlahan di layar laptop. Sebuah ijazah jelas di hadapannya. Tulisan resmi, cap stempel, dan tanda tangan rektor semuanya tampaknya merupakan dokumen penting. Namun, kejanggalan muncul semakin ia perhatikan. Randy menangis. Tahun keluaran ditulis pada tahun 1987. Namun, format ijazah berbeda dari arsip yang ia temui di internet untuk tahun yang sama. Selain itu, tanda tangan rektor tidak sesuai. Garis-garisnya kaku seperti hasil tempelan. Sehubungan dengan garis cetak, nomor seri terlihat miring di pojok kanan. Bahkan tebal font di berbagai bagian seolah-olah ijazah itu hasil editan cepat. Randy tetap diam. Nafasnya sangat berat. Ia menyadari betapa pentingnya temuan ini. Sebuah ijazah yang tidak asli bisa menghancurkan karir dan reputasi seseorang jika benar. Namun, yang lebih aneh lagi adalah alasan Sahroni memiliki dokumen seperti ini. Apakah mereka memiliki hubungan rahasia satu sama lain? Randy dihantui oleh perasaan ketakutan. Ia menyadari bahwa ia dapat berada dalam bahaya jika penemuan ini jatuh ke tangan orang yang salah. Sebaliknya, hatinya mengatakan, kebenaran harus disampaikan. Ia tidak dapat mengabaikan sesuatu yang mungkin merupakan skandal besar di negara ini. Malam hampir tiba. Karena lampu kamar temaram, Randy duduk sendiri dan menatap layar laptop. Ia merasa seperti ia berada di tengah jalan. Antara menjaga rahasia pribadi atau mengungkapkannya kepada umum. Ia tidak menyadari bahwa keputusan yang ia buat malam itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Randy duduk di kursi kamarnya yang tidak lengkap. Lampu neon redup digantung di langit-langit. Malam itu sangat tenang. Suara hanya terdengar sekali-kali. Motor melintasi jalan sederhana di depan rumahnya. Namun, suara itu justru bising, berdegup kencang di dadanya. Ia terus melihat dokumen ijazah itu di layar laptop. Ia mengusap wajahnya. Berulang kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan halusinasi. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana bisa flash disk yang saya temukan di rumah Sahroni mengandung ijazah seorang tokoh besar? Gumamnya dengan lirih. Bayangan aneh mulai memenuhi kepalanya. Apakah Sahroni dengan sengaja menyimpan arsip ini atau apakah ia sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih penting? Randy mencoba menutup laptop untuk menenangkan diri. Namun, keinginannya kembali muncul saat layar meredup. Setelah membuka laptop lagi, tangan Randy masuk ke folder yang sama. Di dalamnya, selain file ijazah, ada beberapa dokumen pendukung, daftar nilai, fotokopi kartu tanda mahasiswa, dan bahkan foto hitam putih seseorang yang dianggap mirip dengan Mulyono muda. Tubuh Randy bergetar karena semua itu. Semakin banyak yang ia baca, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan olehnya. Tanggal kelulusan tidak sama dengan tanggal dalam arsip resmi. Nama fakultas ditulis menggunakan ejaan kuno yang tidak digunakan pada tahun tersebut. Bahkan halaman tertentu memiliki nomor seri ganda. Dokumen itu tampaknya dibuat terburu-buru tanpa pedoman resmi. Randy merasa sesak di dadanya. Ia bukan orang yang cerdas dalam hukum atau pendidikan, tetapi orang awam dapat melihat kekacauan yang jelas. Bagaimana dengan para ahli yang ada, jika ini dapat dilihat? Menurutnya, mereka pasti akan langsung tahu bahwa ini tidak benar. Meskipun demikian, ketakutan menghampirinya. Bagaimana jika Sahroni atau Mulyono mengetahui bahwa flash disk ini dimilikinya? Bagaimana jika mereka yang memiliki kekuasaan membungkamnya untuk menjaga rahasia? Randy menyadari bahwa dia hanya orang biasa. Tidak ada kekuatan, tidak ada pengaruh. Yang ia miliki hanyalah suara kecil dan keberanian yang mulai muncul karena keinginan hati. Dia juga mencoba mencari jawaban di tempat lain. Randy mengakses internet untuk mencari informasi tentang Mulyono. Isu keaslian ijazahnya sangat dibahas dalam beberapa artikel headline. Ada kelebihan dan kekurangan. Sebagian orang di masyarakat sudah curiga, sementara sebagian lagi menganggap itu hanya tuduhan palsu. Gumamnya, semua keraguan akan terjawab jika bukti ini benar. Malam bertambah larut. Randy tetap diam sambil memandang flash disk kecil yang tergeletak di samping laptopnya. Benda kecil ini mirip menyimpan bara api besar. Ia menyadari bahwa ia memegang sesuatu yang dapat memengaruhi berita nasional. Randy akhirnya memilih untuk menyalin file itu ke laptopnya. Dengan demikian, salinan flash disk tetap ada meskipun flash disk hilang. Meskipun tindakannya sederhana, ia merasa seperti sedang menghadapi tekanan yang kuat.
Ketika folder itu berhasil disimpan, tangannya gemetar. Randy yakin bahwa kebenaran ini harus diakui segera. Namun, ia juga menyadari bahwa langkah-langkah berikutnya akan menentukan keamanannya. Menjadi bagian dari lingkaran bahaya. Bayangan ijazah dengan tanda tangan miring dan nomor seri yang berbeda terus menghantuinya saat ia memejamkan mata pada malam itu. Dokumen itu seolah-olah berbisik, meminta kebenaran segera disampaikan. Meskipun malam telah larut, Randy masih sulit tidur. Dia terus berpikir tentang satu hal, flash disk kecil yang sekarang ia simpan rapat. Rasa ingin tahu telah berubah menjadi tanggung jawab. Ia merasa seperti dia menyimpan rahasia yang sangat penting, rahasia yang bisa mengguncang negara jika terbongkar. Akhirnya, ia kembali dengan hati-hati. Menghidupkan laptop lama. Setelah layar biru menyala, jari-jarinya bergerak pelan untuk membuka folder di flash disk. Randy menemukan banyak dokumen lain yang juga mencurigakan selain file ijazah Mulyono. Transkrip nilai, daftar hadir, dan surat pernyataan akademik adalah semua bagian dari dokumen. Semuanya tampaknya digabungkan untuk mendukung ijazah tersebut. Namun, kejanggalan semakin terlihat semakin diperhatikan. Salah satu contohnya adalah transkrip nilai, yang mencantumkan mata kuliah yang tidak ada sebelumnya setelah tahun 1990. Meskipun dokumen itu menyatakan bahwa itu berasal dari tahun 1987. Tanda tangan pejabat kampus berbeda gaya di lembar lain. Seolah-olah berasal dari tangan orang yang berbeda. Selain itu, ada kop surat kampus dengan logo kontemporer. Meskipun konsep itu baru digunakan puluhan tahun kemudian. Randy terkejut. Dia melihat ini sebagai bukti nyata adanya pemalsuan, bukan lagi dugaan. Selain itu, pertanyaan terbesar adalah siapa yang menghasilkan dokumen-dokumen ini dan mengapa semuanya disimpan dengan aman di rumah Sahroni. Dia merasa tubuhnya bergetar saat membaca. Sebenarnya bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan. Apa yang akan terjadi padaku jika ini terjadi sampai diketahui bahwa saya yang memegangnya? Pikirannya. Ia menyadari bahwa individu dengan namanya terlibat bukanlah orang biasa. Mereka memiliki kekuatan, otoritas, dan hubungan yang luas. Sebaliknya, hatinya terus berontak. Ia melihat wajah masyarakat yang setiap hari ditindas dengan kebijakan yang tidak adil, suara rakyat yang tidak pernah didengar, dan sekarang ia melihat dengan mata kepala sendiri sebuah bukti kebohongan. Bagaimana ia dapat menutup mata? Randy berjalan mondar-mandir di ruang tamunya yang sederhana. Napasnya rusak. Ia harus memilih antara menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri atau memberitahu semua orang. Akhirnya dorongan untuk membongkar kebenaran lebih kuat dari rasa takutnya. Ia menyalin semua file flash ke laptopnya dan kemudian memindahkannya ke ponsel. Randy tahu jika sesuatu menimpa dirinya, setidaknya salinan itu tetap ada. Ia bahkan memiliki keberanian untuk menuliskannya di secari kertas. Cari file ini jika aku hilang. Seolah-olah dia bersiap untuk sesuatu yang tak terduga, dia menyelipkan kertas itu di bawah bantal. Randy kembali duduk dan melirik layar laptop yang berisi dokumen-dokumen itu. Setiap huruf, tanda tangan, dan nomor seri sekarang tampak semakin jelas, seolah-olah mereka berteriak untuk keadilan. Malam itu, ia merasa seperti ia adalah saksi dari kebohongan besar daripada hanya seorang pria biasa. Dia menggunakan ponselnya untuk membuka aplikasi WhatsApp tak lama kemudian. Meskipun dia ragu-ragu, ia akhirnya mengirim file ijazah itu ke salah satu kelompok teman lamanya. Lihat ini, saudara. Singkatnya, dia menyatakan bahwa ijazahnya buruk. Tanda centang biru muncul dalam beberapa menit. Tanggapan atas pesan yang dikirim. Temannya langsung terkejut. Tuhan, apakah ini benar? Dari mana Anda mendapatkan ini? Randy tetap diam dan tidak menjawab. Dengan wajah tegang, dia hanya menatap layar ponselnya. Malam itu, ia baru saja mengungkapkan sebuah rahasia penting kepada orang lain. Tanpa ia sadari. Langkah kecil itu akan memulai bencana besar yang akan mengguncang negara. Matahari perlahan muncul dari balik gedung-gedung tinggi Jakarta pagi menjelang. Namun, bagi Randy, dunia seolah-olah berakhir. Dia sudah mengambil tindakan berani dengan mengirimkan file ijazah itu ke temannya malam sebelumnya. Ia hanya bisa menunggu hasil. Pesan demi pesan masuk ke ponselnya dalam waktu singkat. Segera setelah dia menerima file, temannya yang pertama membagikannya ke grup lain. Dokumen itu tersebar dalam hitungan jam. Ini sangat mengerikan, Pak. Seseorang menyatakan bahwa stempelnya tidak sama dengan ijazah asli.
Yang lain menyatakan bahwa nomor serinya miring seperti telah diubah. Randy berdebar-debar saat membaca semua komentar itu. Anda berada di tengah badai. Apa yang ia lihat semalam sekarang menjadi makanan umum. Foto-foto ijazah itu mulai tersebar di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan bahkan Instagram yang penuh dengan tangkapan layar yang menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam daftar tersebut. Tanda tangan rektor ditampilkan oleh seorang netizen dalam sebuah unggahan. Ia mempertimbangkan tanda tangan rektor tahun 1987 yang tersebar luas di internet. Itu jelas berbeda. Garis dan goresan tangan lebih tebal, dan tanda tangan tidak sejajar dengan nama cetak. Netizen itu menyatakan, ini jelas tempelan. Unggahan tambahan berkaitan dengan tebal tipis. Font ijazah. Font di bagian nama siswa tampak lebih gelap daripada teks lain, seolah-olah itu hasil copy paste atau scan. Selain itu, nomor seri di pojok kanan terlihat aneh, mereka miring ke bawah, sepertinya tidak dicetak dengan mesin resmi. Ada yang bahkan membandingkan ijazah dari tahun yang sama di kampus yang sama. Dari tata letak hingga gaya tulisan, formatnya sangat berbeda. Semakin banyak orang yang membongkar dokumen, semakin jelas bahwa mereka tidak asli. Selain itu, fakta bahwa nama dalam ijazah itu adalah Mulyono, bukan orang lain, membuat publik terkejut. Beberapa waktu terakhir, karakter ini telah menjadi subjek perhatian karena kredibilitas ijazahnya. Kabar ini menyebar seperti api. Surat kabar online mulai menulis artikel dengan judul-judul yang menarik. Dokumen ijazah yang diduga milik Mulyono tersebar luas dengan banyak kejanggalan. Seorang pakar pendidikan diundang ke talk show pagi untuk membicarakannya. Di rumahnya, Randy hanya bisa duduk dan melihat berita di TV. Sepertinya itu seperti mimpi. Sebuah flash disk kecil yang ia temukan secara tak sengaja sekarang menjadi berita utama di seluruh negeri. Namun, ketakutannya semakin meningkat di balik gegap gempita media. Ia menyadari kemungkinan dirinya diburu karena penyebaran file tersebut. Siapa yang pertama kali menemukan cara dokumen itu dibocorkan? Semua pertanyaan itu akan diselidiki. Namun, ada satu hal yang membuat Randy tetap tenang. Perlahan-lahan, kebenaran mulai terbuka. Ia menyaksikan bagaimana pengguna internet bersatu untuk membahas setiap detail. Ia membaca komentar orang-orang yang sebelumnya merasa dibohongi dan mulai menyadari kebohongan di balik layar. Pada hari itu, kebenaran adalah seperti cahaya kecil yang menembus kegelapan. Namun, Randy menyadari bahwa cahaya kecil itu mungkin menghasilkan kebakaran besar. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin banyak pihak yang merasa terancam. Ini juga merupakan awal dari badai yang lebih besar. Badai itu tidak hanya mengguncang nama Mulyono, tetapi juga menarik Sahroni ke rumahnya, di mana flash disk misterius itu ditemukan. Selama siang hari itu, jagat maya sangat gembira. #ijazah palsu dan Mulyono 1987 muncul di Twitter. Ribuan cuitan membanjiri lingkungan yang tenang. Masing-masing menyuarakan pendapat mereka, kemarahan mereka, dan ketidakpercayaan. Mereka membuat analisis panjang, meme sindiran, atau bahkan video singkat yang membandingkan ijazah asli dengan file flash disk yang bocor. Ini menjadi topik hangat di grup diskusi politik di Facebook. Komentar diberikan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, dosen, dan karyawan. Seorang akun menulis, "Lihat tanda tangannya, itu jelas bukan asli." Sementara individu lain selain itu, bagaimana mungkin seseorang mendapatkan posisi tinggi dengan penipuan seperti ini jika memang ini ijazah palsu? Instagram juga sangat ramai. Berita dan postingan yang menampilkan tangkapan layar ijazah tersebar luas. Selain itu, tokoh-tokoh politik memberikan komentar. Bahkan ada materi kreator pendidikan yang dengan detail menunjukkan perbedaan antara dokumen yang diduga milik Mulyono dan ijazah asli keluaran 1987. YouTube tetap unggul. Video investigasi kilat yang diunggah oleh beberapa media berita alternatif menunjukkan ketidaksesuaian dokumen tersebut. Bukti baru yang dipertanyakan tentang ijazah Mulyono dan rekaman rahasia dari rumah Sahroni adalah judul video yang sangat menggoda. Jumlah pengunjung terus meningkat dalam hitungan jam. Nama Sahroni sering disebut di tengah kekacauan. Publik bertanya-tanya mengapa dokumen mencurigakan ditemukan di flash disk di rumah mereka. Apakah ia dekat dengan Mulyono atau ada permainan di balik layar yang lebih besar? Hanya dengan ponsel bututnya, Randy yang tinggal di rumah sederhana dapat melihat semua ini. Ia menatap layar dengan perasaan yang berbeda, takut, kaget, dan lega. Setelah sebelumnya hanya menjadi rahasia kecil yang ia temukan,
sekarang menjadi topik diskusi nasional. Dalam hatinya, ini sudah melampaui kemampuan saya. Namun, semakin rumit masalah ini, semakin besar bahaya yang mengintai. Malam itu, Randy menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal. Hati-hati, kami menyadari bahwa Anda adalah orang pertama yang menyebarkan file tersebut. Jantungnya sepertinya sudah berhenti berdetak. Ia berulang kali membaca pesan itu. Di pelipisnya, keringat dingin menetes. Ketakutan mulai berubah menjadi kenyataan. Randy memastikan pintu terkunci dengan rapat dengan menutup gorden rumahnya. Ia menyadari bahwa kemungkinan ia akan diburu lebih besar jika lebih banyak orang tahu tentang dirinya. Namun, ia juga menyadari bahwa sudah terlambat untuk mundur. File itu tidak mungkin ditarik kembali karena telah tersebar di seluruh negeri. Sementara itu, berita TV menjadi lebih menarik. Menurut seorang analis politik, jika benar ijazah ini palsu, maka kasus ini mungkin skandal terbesar tahun ini. Tidak hanya Mulyono yang akan jatuh, tetapi juga orang-orang yang mengelilingi dia. Kalimat itu seolah-olah mengatakan bahwa badai yang lebih besar akan datang. Randy melirik flash disk yang masih dia simpan. Sekarang, benda kecil itu terasa sangat berat, seolah-olah itu adalah sumber segala kekacauan. Ia tidak yakin apakah penemuan ini akan menunjukkan kebenaran atau malah mengancam nyawanya. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa dunia luar sudah mengetahuinya, dan perhatian sekarang tertuju pada sosok Mulyono dan Sahroni. Setiap hari berlalu, masalah ijazah palsu tidak mereda. Justru menjadi lebih besar seperti api yang dipenuhi bensin. Media nasional terus menyiarkan berita terbaru. Para pakar pendidikan dan hukum masing-masing memberikan evaluasi. Beberapa tokoh masyarakat bahkan mulai bersuara, menuntut penyelidikan resmi mengingat kemarahan publik semakin meningkat. Demonstrasi terjadi di banyak kota. Banner bertuliskan rakyat tidak boleh ditipu dengan ijazah palsu. Yel-yel berteriak dengan keras meminta pemerintah dan lembaga hukum untuk segera bertindak. Wajah-wajah mereka terlihat marah dan kecewa. Sekarang ada pengawasan ketat dari aparat di rumah Sahroni yang rusak beberapa hari sebelumnya. Namun, kecurigaan publik tidak dapat dikurangi oleh penjagaan. Banyak orang mempertanyakan mengapa seorang anggota DPR dapat menyimpan barang sebesar itu di rumahnya. Apakah Sahroni hanya menyimpan atau memiliki peran yang lebih dalam? Pertanyaan itu menimbulkan rasa ingin tahu di masyarakat. Pada saat yang sama, Mulyono mulai menjadi target utama. Di media sosial, berbagai meme, sindiran, bahkan ejekan pedas mengalir deras. Seorang netizen mengatakan bahwa meskipun ijazahnya tebal, itu palsu. Seseorang mengatakan bahwa meskipun nomor seri miring, moralnya juga miring. Komentar tajam itu menunjukkan kekecewaan rakyat terhadap para pemimpin yang mereka anggap menipu mereka. Beberapa siswa tampaknya serius berbicara di sebuah kafe kecil. Mereka melakukan perbandingan antara dokumen asli keluaran 1987 dan file yang tersedia. Seperti yang Anda lihat, cap stempel jelas berbeda. Garis ini bulat sempurna dan asli. Salah satu siswa menunjuk layar laptop dan berkata, yang file goresannya patah-patah. Yang lain mengatakan bahwa jika ini benar-benar palsu, maka jabatan yang dia emban dapat dianggap sebagai cacat hukum. Ini merusak kepercayaan masyarakat pada sistem, bukan hanya skandal pribadi. Semua itu menggetarkan hati Randy yang duduk di rumah sederhana. Ia melihat di berita bahwa ribuan orang melakukan protes damai dengan menyalakan lilin di jalan. Ia membaca berita online tentang seruan masyarakat untuk membersihkan DPR dari pejabat yang tidak bertanggung jawab. Meskipun dia merasa lebih tenang karena kebenaran mulai terungkap, ketakutan dia juga semakin meningkat. Beberapa kali ia merasa seolah-olah ada orang asing yang mengawasinya dari jarak jauh. Sebuah sepeda motor berhenti di depan rumahnya tanpa alasan yang dapat diterima. Seseorang menatap tajam sebelum meninggalkan. Pesan-pesan misterius terus masuk ke ponselnya, memintanya untuk berhenti terlibat dalam masalah orang lain. Walau bagaimanapun, Randy menyadari bahwa semuanya sudah terlanjur. File itu telah tersebar luas, menjadi viral di media sosial, dan menjadi subjek perdebatan publik. Tidak ada jalan keluar. Ia hanya bisa berdoa semoga Allah melindunginya dari ancaman dari orang-orang yang berkuasa yang mungkin ingin mencegah dia berbicara. Sementara itu, orang-orang terus meminta. Teriakan mereka sekarang bergema di jalan-jalan, bukan lagi bisikan kecil. Ijazah palsu bukanlah satu-satunya alasan amarah, itu adalah rasa dikhianati dan ditipu oleh mereka yang seharusnya mengabdi kepada Anda. Amarah itu semakin memuncak, dan satu benda kecil di balik api itu menjadi pemicunya.
Randy menemukannya tanpa sengaja di tengah penjarahan. Benda kecil ini sekarang mengubah wajah bangsa dan membawa semua orang ke orgasme yang luar biasa yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ibu kota menjadi sangat panas pada hari itu. Ribuan orang kembali ke jalan dengan spanduk dan poster yang memiliki wajah Mulyono di silang merah. Mereka berteriak dengan keras untuk memastikan kebenaran. Skandal ini menjadi topik utama di media nasional dan internasional. Tim investigasi menayangkan hasil analisis pakar di ruang redaksi salah satu stasiun televisi. Setelah memeriksa arsip dokumen yang beredar, mulai dari format ijazah, tanda tangan, cap stempel, hingga nomor seri, memiliki banyak kejanggalan. Seorang profesor dengan tegas menyatakan bahwa dokumen tidak mungkin asli. Pernyataan itu seperti bom. Orang-orang semakin percaya bahwa ijazah Mulyono adalah masalah. Singkatnya, nama besarnya hilang. Ia kehilangan kekuatan yang ia bangun selama ini. Untuk saat ini, Sahroni tidak dapat mengelak. Wartawan terus mengejarnya, menanyakan alasan dibalik keberadaan flash disk berisi dokumen itu di rumahnya. Sekarang wajahnya yang biasanya percaya diri tampak pucat. Ia mencoba mengelak berulang kali, tetapi tindakannya justru membuat masyarakat lebih curiga. Di rumah sederhana yang jauh dari perhatian publik, Randy menyaksikan semua ini dengan hati-hati. Ia tidak pernah mengira bahwa tindakan kecilnya menemukan flash disk itu akan membawa dampak yang sangat besar. Sekarang orang di seluruh negeri berbicara tentang apa yang ia lihat pertama kali di layar laptop tuanya. Di balik rasa tenang, bagaimanapun, ada juga rasa takut. Ia menyadari bahwa meskipun kebenaran telah terbongkar, ancaman masih ada. Mereka yang berkuasa tidak akan berdiam diri. Malam itu, ia duduk di sudut kamarnya dan melihat flashnya, yang sekarang sudah kosong karena semua file telah disalin. Gumamnya, aku hanya orang kecil. Namun, ada kemungkinan bahwa inilah jalan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi kecil dari kebenaran yang lebih besar. Keesokan harinya, kondisi politik negara sangat tidak stabil. Publik meminta aparat untuk bertindak tegas. Sementara para elit sibuk menjaga diri mereka sendiri. Saat ini, nama Mulyono dan Sahroni dikaitkan dengan penipuan dan pengkhianatan. Selain itu, Randy kembali ke kehidupan biasanya di tengah semua kekacauan itu. Ia terus berjalan di gang kecil, dengan senyum lelah menyapa tetangganya. Pria biasa itu pernah memainkan peran penting dalam penemuan skandal besar. Kini, kemarahan rakyat telah berubah menjadi semangat. Mereka menyadari bahwa kebenaran dapat berasal dari mana saja, bahkan dari flash disk kecil yang ditemukan secara tidak sengaja di tengah penjarahan. Selain itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa kebohongan, apapun bentuknya, pada akhirnya akan menghasilkan hasil. Akan muncul juga. Saat malam tiba, Randy menutup matanya dengan doa. Ya Allah, lindungi hamba yang tidak berdaya ini. Semoga kebenaran tetap ada, meskipun harus menghadapi badai. Dengan demikian, cerita tentang penjarahan, kejadian aneh, dan rahasia besar yang mengguncang negara berakhir. Sejarah yang menunjukkan bahwa kejujuran selalu menang atas kepalsuan dan suara rakyat tidak pernah kalah. Dapat ditutup selamanya. Baiklah.